Ibarat main catur, langkah kita menentukan. Jangan sampai salah milih sekolah. Untung gue pilih sisi IT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapat professional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepat kerja. Sistem belajarnya anti boring, dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool, dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Tadi di sisi IT bakalan makin hits dan bisa bikin kayak gue gini. Oke, turn off the lamp. Sisi IT, Programming Future. Senang sekali ya hari ini jumpa lagi kita di webinar seri populer sisi IT. Biasanya sih webinar seri populer sisi IT. Namun hari ini kita jumpa dalam podcast virtual perdana sisi IT FTUI. Halo adik-adik semua yang baru gabung di podcast virtual ini, kakak ucapkan terima kasih ya. Kalian sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan kalian, dan mungkin ada juga yang mengajak orang tuanya ikut join di dalam podcast ini. Halo Ibu, Bapak, selamat jumpa. Iya, tak kenal maka tak sayang ya teman-teman, sahabat sisi IT semua. Hari ini perdana kita undang warga sisi IT yang merupakan student atau siswa-siswa baru yang belum lama ini resmi menjadi bagian dari student sisi IT FTUI. Podcast hari ini hadir sebagai jalur silaturahim bagi sahabat sisi IT yang tentunya ingin tahu tentang suasana komunitas di sisi IT. Nah, rencananya kita akan terus mengadakan webinar atau podcast sejenis ini di tiap bulannya, dan hari ini perdana kita tampilkan Kak Fauzan, Kak Gina, dan Kak Adnan. Halo semua. Mereka adalah student CCIT program TI reguler dan TI AEU ya. Saya tahu persis nih, mereka ini adalah student yang sejak sebelum join di sisi IT pun sudah aktif menyimak webinar yang diselenggarakan oleh sisi IT. Yang artinya mereka ini adalah pembelajar sejati ya. Jangan salah kalian baca posternya kemarin ya. Kalau Kak Gina bilangnya dia ini hobi rebahan, dia ini sebenarnya pembelajar sejati loh. Nah, kakak dan kalian ini sama-sama generasi milenial, tapi walaupun kita generasi milenial, ternyata ada gap karakter yang cukup besar dengan karakter kalian ya. Yang salah satu penyebab utamanya itu adalah teknologi. Generasi-generasi kalian ini bisa dibilang milenial akhir yang sudah sangat terbiasa dengan gadget sejak kecil. Sedangkan generasi kakak nih ada di masa transisi yang mana harus ke warnet dan belum ada smartphone untuk mengakses internet seperti saat ini. Oke. Dalam segi belajar itu saat ini tuh sudah support beberapa tipe metode ajar seperti mungkin kalian yang tipe auditori, tipe visual itu lebih paham belajar dengan melihat langsung, atau kinestetik yang membaca dan mencatat untuk dapat memahami dan mengingat. Nah, zaman sekarang itu sudah banyak sekali fasilitas serta sekolah yang support dengan gaya belajar masing-masing. Salah satunya sisi IT yang metode belajarnya 90% praktek, 10% teori, yang pastinya cocok banget buat generasi kalian yang nggak pengen kebanyakan teori, pengennya serba praktis, oke? Sebelum kita ngobrol sama Kak Fauzan, Kak Gina, dan Kak Adnan, saya excited nih. Hari ini kita kedatangan Direktur sisi IT langsung. Namun saya belum tahu nih, sudah join atau belum ya. Kalau belum mungkin nanti di tengah acara kita beliau join ya, Pak Dr. Muhammad Suryanegara. Oke. Langsung saja ya kita mulai ngobrol-ngobrol santuy kita bersama Kak Gina, Kak Fauzan, dan Kak Adnan ya. Oke, halo. Pertama saya pengen mulai dengan Kak Fauzan. Hadir Kak Fauzan? Halo semua. Halo Kak. Ya, silakan di unmute ya. Kak Fauzan. Silakan menyapa adik-adik sahabat sisi IT kita semua. Halo semua, kenalin nama aku Fauzan, lengkapnya Fauzan Azmi Rahman, usianya masih 19 tahun, terus anak ketiga dari 3 bersaudara,
Saat ini aku lagi duduk di kursi semester 3 CCIT TIAU, dan kegiatan aku selama kuliah ini organisasi di luar kampus, di dalam kampus juga, sama ikut temen bisnis. Terima kasih. Iya, ternyata Kak Fauzan ini selain aktif di organisasi juga aktif bisnis ya. Luar biasa sekali. Oke, kalau Kak Gina nih pada pengen kenal nih sama kakak cantik yang satu ini. Silakan Kak Gina. Halo, nama aku Gina Virus Putri Wardiono, biasa dipanggil Gina. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Sekarang kegiatannya lagi sibuk kuliah aja sama organisasi, dan aku ngambil jurusan di TIAU. Oke, Kak Gina yang cantik. Oke, sekarang kita beralih ke Kak Adnan. Silakan Kak Adnan menyapa teman-teman sahabat CCIT semua. Baik Bu, halo semua sahabat CCIT, nama aku Muhammad Noval Adnansyah, biasa dipanggil Adnan. Aku duduk di bangku semester 1, kelas 1 CC4 dari jurusan TI reguler. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Kesibukan aku selama ini ikut organisasi juga, terus sama sibuk kuliah, sibuk ngerjain project gitu. Oke, asik-asik ya. Aktivitasnya sangat-sangat berkualitas nih kakak-kakak kita ini sekarang. Baik, sesuai dengan jurusan kalian masing-masing ya, TI, IU, dan REK ini mungkin ada yang belum mengerti nih bedanya apa. Nah, kalau dari TI reguler itu, Kak Adnan mungkin bisa menjelaskan sedikit, Kak Adnan? Baik Bu, yang aku tahu kalau TI reguler itu hanya 2 tahun saja di CCIT, tapi nanti bisa lanjut ke kampus yang lain gitu. Jadi kita nggak ngulang lagi dari semester 1, tapi lanjut dari semester 4. Itu ada beberapa kampus aliansi juga, setahu aku, bisa di dalam bisa di dalam negeri maupun di luar negeri juga bisa. Kurang lebih seperti itu Bu. Ya, sangat menarik ya. Kalian juga bisa langsung memilih nih. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh Kak Bayu. Kak Bayu juga hadir di sini. Kalau Kak Fauzan dan Kak Gina ini di IU ya, berarti dari awal sudah memilih untuk melanjutkan programnya setelah 2 tahun berjalan. Betul begitu Kak Gina, Kak Fauzan? Iya, betul. Betul, oke. Kalian ini betul-betul memahami sebelum join ke sisi IT dong ya. Saya ngetes aja nih sebenarnya. Oke, kita lanjut deh ya. Kak Fauzan nih, ceritain dong awalnya kamu tahu sisi IT itu dari mana sih sehingga tertarik masuk sisi IT dibanding dengan pendidikan lainnya nih. Kalau Kak Fauzan tadi asalnya dari SMA berapa Kak Fauzan? Aku dari 105 Jakarta. 105 Jakarta. Berarti pernah datang Bu Fidri dan Kak Bayu presentasi ke sana tentang CCIT, dan apakah kamu langsung saat itu juga tertarik gabung gitu atau dari kakak-kakak kelas kamu nih? Awalnya diajak sih sama temen buat kayak tes gitu kan. Aku masuknya jalur tes waktu itu juga belum ada COVID, jadi tesnya offline ke kampusnya, ke Fakultas Teknik. Terus dari situ diajakin tes, awalnya sih kayak iseng, tapi tertarik juga sama kurikulumnya. Dan kan di sini juga di CCIT kita nggak dapet PKN, nggak dapet Pancasila dan lain-lain. Jadi bener-bener mata kuliah yang dikhususkan untuk dunia kerja. Jadi lumayan tertarik juga sih di situ. Oke, berarti memang mempelajari dari awal seperti apa sisi IT ya, dan beruntung sekali ya kamu sebelum pandemi itu sudah main ke sisi IT gitu ya, mengetahui secara langsung. Mungkin ada teman-teman ini yang merasa kurang nyaman, kayak memang sudah terbuka ya, maksudnya IT asalkan dengan prokes dan terbatas, tidak rame-rame, itu sudah bisa langsung
berkunjung ke CCIT ya, menerapkan protokol. Kalau Kak Gina nih, waktu itu sejarahnya, tahu CCIT itu dari mana Kak Gina? Dan kenapa Jadi aku pertama kali tahu CCIT itu karena ibu aku ngecek grup ibu-ibu angkatan aku. Terus ada satu orang tua murid yang ngasih tahu kalau anak ini masuk CCIT. Terus cara daftarnya gini. Terus minimal nilainya 75. Nah, aku coba konfirmasi juga ke anaknya dan ternyata emang benar di CCIT. Akhirnya aku coba daftar dan keterima. Wah, luar biasa, berarti jalur non-tes ya Kak Gina ya? Ya, jalur rapot. Jalur rapot. Nah, teman-teman di sini semua juga mungkin sudah dapat sharing dari Kakak Bayu dan Kak Fidri. Kalau di CCIT itu juga ada jalur non-tes. Jadi kalian bisa langsung melampirkan nilai kalian di kelas 12 ya, Kak Gina ya? Iya. Ya, di kelas 12 kalau kalian memang punya rata-rata nilai di 75, kalian sudah bisa melamar ke CCIT di jalur non-tes ya. Kalau Kak Adnan gimana nih pengalamannya waktu pertama memutuskan gabung di CCIT? Iya baik Bu, awalnya pas waktu SMA itu ada sosialisasi pengenalan CCIT di SMA aku. Kebetulan SMA aku di SMA Negeri 87 Jakarta. Saat itu Kak Bayu sama Bu Pidi ngejelasin gitu presentasi. Terus setelah itu aku juga sempat nanya juga ke Bu Pidi apa sih perbedaan CCIT sama kan di UI juga ada Fasilkom. Terus dijawab kalau nggak salah tuh ada perbedaan kurikulum, terus lebih banyak praktek juga. Nah di situ aku langsung tertarik sih Bu dari masuk CCIT, kurang lebih kayak gitu. Oke, berarti memang sesuai dengan jiwanya ya, yang langsung pengen praktek aja gitu ya. Memang betul. Saya sendiri sebagai padahal di zaman-zaman saya dulu itu sekolah seperti tadi di CCIT ini yang 90% itu masih sedikit sekali ya, dan saya kebetulan memang kuliah saya itu kebanyakan teori, tetapi ketika saya masuk ke dunia kerja, orang itu lebih banyak mencari skill saya itu dalam bidang desain ya, dan jarang sekali yang melihat saya itu lulusan mana gitu loh. Nah itulah sebabnya kalian memang yang sudah gabung di CCIT ini harus memaksimalkan potensi skill kalian ya. Oke, kita pengen ngobrol-ngobrol lagi nih. Nanti kalau misalnya ada dari antara sahabat CCIT yang pengen mengajukan pertanyaan, silakan saja. Mungkin masih ada yang malu-malu, silakan lewat jalur chat atau pengen langsung nyalakan videonya juga nggak apa-apa. Saya punya hadiah nih soalnya buat 3 orang yang bertanya, atau nanti terakhir juga akan ada bukan kuis tapi saya ingin sharing-sharing dan mendapatkan pendapat kalian ya, mendapatkan insight dari kalian juga ya. Oke, kalau bicara soal cita-cita nih, Kak Fauzan memang awalnya itu tertarik dengan IT dari kecil itu, pengen jadi profesional IT atau gimana nih Kak Fauzan? Karena setahu saya aktif sekali dalam organisasi nih Kak Fauzan. Mungkin boleh nih ceritanya lebih panjang sedikit. Silakan Kak Fauzan. Masih ke-mute ya Kak Fauzan? Sorry. Kalau awalnya banget sih dulu tertariknya di olahraga sih, karena dulu juga sempat maunya kayak nggak sekolah gitu. Dulu kan sekolah sepak bola, cuman memutuskan untuk berhenti karena kayak nggak diizinin. Sebenarnya bukan nggak diizinin sih, kayak nggak didukung juga karena sepak bola di sini katanya kurang bagus. Jadinya akhirnya memutuskan untuk berhenti sepak bola. Terus akhirnya sekolah biasa SMP SMA, terus memutuskan ke CCIT karena pertamanya ngelihatnya ini sih, karena prospeknya dunia IT tuh bagus banget sih untuk kedepannya, apalagi di 4.0 ini kayak pasti butuh banget, kayak misalnya yang mau jadi data analyst atau mau jadi web programming dan lain-lain, itu bakal kepake banget ke depannya dan gak bakal kalah saing juga sama tenaga kerja biasa gitu. Jadi kayak misalnya dari luar, tenaga asing. Sama kebetulan di Indonesia juga masih
kalah jauh dari Singapura sama dari Malaysia, IT supportnya, IT expertnya, dan rata-rata persentase penduduk Indonesia yang benar-benar bisa menguasai IT juga kurang banyak gitu. Jadi kebetulan di sini kan pakai kurikulum IT yang udah standar internasional, udah bisa dipakai ke depannya, bisa dikembangin lagi. Jadinya ngelihatnya nya menarik sih kalau di perdalamin, walaupun ada beberapa matkul yang aku nggak suka, bukan nggak suka sih, kayak nggak masuk gitu. Tapi tetap kayak ada satu yang difokusin, kayak misalnya mau jadi web programming atau mau jadi Android developer gitu. Terus ya kenapa akhirnya memutuskan kuliah di sini, karena melihat iklim juga sih, iklim pendidikan di Indonesia, sama kan di sini kebanyakan langsung praktek. Kita ada, mungkin untuk yang belum tahu, kalau mau JCIT nanti kita ada project atau ada ISAS dan lain-lain, itu sangat membantu banget buat bisa dimasukin portofolio atau CV mungkin, atau misalnya kalian yang udah bisa buat aplikasi sendiri nanti di launching. Setahu aku banyak juga sih kayak angkatan-angkatan sebelumnya yang ikut lomba, ikut bootcamp dan lain-lain. Jadi melihat peluang yang besar untuk kedepannya, jadi aku memilih CCIT. Oke, ternyata di situ banyak proyek yang bisa nanti langsung kalian lampirkan di CV ya. Luar biasa nih. Pantes Kak Fauzan ini selalu saja sibuk nih ya. Kemarin rencananya kita adakan Jumat, tetapi masih ada proyek yang harus dikerjakan. Wah, luar biasa nih. Kalau Kak Gina gimana Kak Gina? Suasana belajarnya, terus apa yang membuat kamu merasa cita-cita kamu tuh akan tergapai melalui jalan studi di CCIT? Ya, jadi saat pertama kali masuk CCIT itu sebenarnya agak kaget karena dia kan praktek ya, lebih banyak praktek daripada teori. Tapi dari itu mulai belajar gitu. Terus untuk ke depannya mungkin koneksinya putus kah? Halo? Oh, agak terputus ya. Baik, sambil menunggu Kak Gina, mungkin ke Kak Adnan dulu nih. Silakan Kak Adnan. Baik, nanti Bu. kita sambung lagi setelah koneksi Kak Gina. Iya. Cita-cita awal aku sih dulu tuh pengen jadi dokter ya. Karena di SD aku tuh dulunya depannya tuh ada rumah sakit, namanya Rumah Sakit Gandaria. Di situ banyak ada dokter yang koas ke sekolah aku. Jadi aku di situ tertarik jadi dokter. Nah, tapi makin ke sini kok jadi kayaknya emang nggak cocok gitu jadi dokter. Sampai kuliah ini juga ngeliat orang yang masuk fakultas kedokteran juga kayak amazing banget kan gitu. Terus titik balik cita-cita aku untuk menjadi itu saat SMA sih Bu. Aku jadi diajak sama teman aku ikut bikin bisnis bareng teman-teman. Nah di situ aku jadi desainnya nanti langsung kita kasih ke vendor. Nah di sisi IT juga aku sangat terbantu juga untuk masih ngejalanin bisnis juga karena dari UKM-nya juga ada sisi IT Business Club, sama aku ikut komando juga di divisi wirausaha juga. Nah, jadi aku kepikiran untuk cita-cita aku ke depan juga menjadi seorang entrepreneur aja gitu. Terus dengan ilmu yang dapat dari sisi IT kayak membuat aplikasi, website. Nah, khususnya sih aku tadi kemarin karena milih jurusannya IoT atau ISA, jadi kepikiran pengen gabungin ilmu entrepreneur dengan ilmu teknologi gitu, yang biasa kita sebut itu technopreneur ya Bu. Nah, terus di situ aku juga kepikiran kayak buat kayak tadi video ibu itu kayak barang-barang smart home gitu, kayak CCTV bisa kehubung ke handphone. Kayak gitu sih Bu. Jadi pengen gabungin bisnis
sama teknologi. Jadi gitu kurang lebih. Ya, betul. Di situ kamu bisa memperdalam IoT ya, Betul, yang di betul. sisi IT ini mata kuliahnya itu jarang banget ada di kampus lain ya. Betul, betul. Berarti kamu mengalami transformasi cita-cita dong ya. Sama, Betul, Kak betul. Fauzan juga mengalami transformasi cita-cita. Dan itu paling besar itu pengaruhnya dari siapa? Teman-teman kah atau dari keluarga? Iya Bu, awalnya pas waktu SMA itu ikut bikin bisnis itu. Bisnis Jadi ya. semakin tertarik gitu kalau ada orang jualan kayak iya alhamdulillah banget ada yang mau beli gitu. Terus apalagi yang cuma beli satu gitu, tapi rasa senangnya tuh ada gitu. Jadi pengen jadi entrepreneur aja gitu. Sudah merasakan income Iya, ya. betul, betul. Luar biasa. Saya seumuran kalian tuh masih main loh. Belum ada bisnis-bisnis yang benar-benar menghasilkan dan membuat saya bangga gitu. Kalau Kak Fauzan gimana nih? Memang sudah ada sedikit banyak tuh mencari-cari peluang di luar dengan berbisnis atau memang fokus ke organisasi dan sekolah? Kalau dulu sempat join gitu sih sama teman konveksi, terus sempat buka jual voucher game sendiri, kayak sebenarnya lumayan sih buat nambahin duit jajan, cuman lama-lama kayak nggak kepegang gitu karena organisasi sama kuliah, akhirnya dilepas dulu terus dilanjutin temen. Oh, luar biasa ya. Seperti seumur-umur kalian ini udah pada pinter nyari penghasilan ya. Oke, lanjut kalian waktu awal gabung di sisi IT, pasti dong ada fasilitas yang paling kalian sukai gitu. Dari mungkin ada alat-alat yang canggih atau mungkin suasana lingkungannya atau mungkin ruangan kelasnya. Kira-kira apa sih yang bikin kalian itu fall in love gitu dengan sisi IT? Mulai Kak Fauzan deh. Kalau dari aku awalnya pas join sisi IT ini sih kayak kan pas tes juga udah kelihatan gedungnya, maksudnya udah sempet tes di offline-nya kan, terus udah ngeliat fasilitasnya di dalam fakultas tekniknya, terus apalagi setiap kalau offline itu kita dapat fasilitas kayak satu PC satu anak, terus ada liftnya juga, terus ruangannya enak banget sih, kayak nyaman, apalagi kadang kedinginan juga sih kalau sepi kelasnya waktu kan udah hybrid, kadang offline online, kayak fasilitas-fasilitas kecil gitu ngaruh banget ke pembelajaran waktu offline gitu. Jadi untuk yang kalau misalnya udah full offline mungkin lebih berasa kayak nanti ada fasilitas-fasilitas yang tambahan yang bisa menunjang pembelajaran di sisi IT. Oke, memang karena kita masih kebanyakan online, jadi belum terlalu dirasakan ya. Yang jelas kalian nanti akan segera merasakan seperti apa sih kuliah offline itu ya. Kalau Kak Adnan, oh ya sudah hadir ini Kak Gina kembali ya. Oke, kita lanjut dulu deh Kak Gina, ceritain deh. Mungkin kamu juga punya transformasi cita-cita. Halo, tes udah masuk ya suaranya? Ya. Udah. Jadi dulu sebenarnya cita-cita aku tuh jauh banget dari bidang IT. Waktu SD aku pengen banget jadi guru MTK. Nah, habis itu disambi juga waktu SD aku juga mulai belajar kewirausahaan. Karena keluarga aku kan erat banget ya sama kewirausahaan, jadi sejak SD tuh udah mulai diajarin, dan SD juga udah jualan di sekolah, jualan snack-snack ringan gitu. Nah, setelah SMP, akhirnya aku pengen jadi entrepreneur aja. Tapi karena SMA-nya aku ambil jurusan IPA, aku nggak bisa masuk ke ekonomi bisnis. Jadi disaranin sama kakakku untuk masuk ke bidang IT aja karena prospek kerjanya tuh bagus banget, apalagi buat 10 tahun mendatang pasti IT tuh berkembang banget kan. Nah, jadi aku juga coba cari-cari di internet gimana sih prospek IT tuh ke depannya. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk sisi IT.
Oke, luar biasa. Berarti di luar sana sudah banyak sekali yang aware dengan masa depan bidang IT ya di 10 tahun mendatang. Oke, kalau Kak Adnan gimana nih? Mungkin ada transformasi cita-cita juga nih ya. Iya Bu, tadi kayak dari SMA aku tadi ikut bikin bisnis, terus jadi Oke, oh ya tadi sudah di-sharing ya. Oke, iya, dan kamu saat ini ikut di bisnis klub CCIT juga iya ya? Bu, benar-benar. Aktif Sama Gina sekali kamu juga, ya. sama Gina juga. Komandro ikut juga? Iya Bu, di divisi wirausaha juga. Oke, Kak Fauzan ini juga aktif sekali di Komandro ya. Baik, kira-kira bagaimana nih? Karena kita masih di pola off online, lingkungan persahabatan ini ada kendalanya nggak dengan sesama kalian? Mungkin komunikasi lewat grup atau lewat chat saja. Kira-kira kalian ini ada sudah mendapatkan kenyamanan dengan teman-teman atau masih ada kendala nih? Karena lingkungan belajar yang baik itu kan sangat mempengaruhi kenyamanan kita dalam studi ya. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Kak Kalau dari aku sih awal masuk eh, ketemunya ya teman-teman yang lumayan enak sih, yang lumayan support, yang nggak nggak terlalu gimana maksudnya nggak ngejatuhin dan lain-lain, kayak mereka nge-support ngajarin kalau nggak ada yang materinya nggak ngerti. Terus karena kita sering proyekan bareng, kayak misalnya kita Discordan atau Google Meet atau Zoom, jadi kayak kita udah dapat chemistry satu sama lain. Apalagi kalau yang proyeknya cukup berat, kayak misalnya harus begadang dan lain-lain. Nah terus untuk teman-temannya kalau offline juga enak, maksudnya lumayan ngajarin lah, kalau ada yang nggak ngerti diajarin. Terus cukup untuk support kita di perkuliahan, apalagi kalau di perkuliahan kalau nggak punya teman, nggak punya relasi, kayaknya berat banget ngejalaninnya. Kayak Betul. harus bergaul lah, kayak walaupun kalian orangnya di rumah aja, cuman kalau kalau begitu, kalau misalnya ada kayak misalnya ada webinar atau ada info-info menarik, pasti kayak kalian dapet nanti bergaul bareng, nggak nggak yang sendiri-sendiri, biar kedepannya juga relasi kalian kepake juga. Misalnya ada yang di dunia kerja, nanti kerja di mana kalian diajak, nanti lagi proyekan apa kalian diajak, jadi nggak yang cuman kuliah paham materi terus kayak pulang nggak kayak Kuliah gitu sih. kupu-kupu ya. Kuliah pulang ya, paling dari Betul aku ya. begitu sih. Memang organisasi ini setahu saya mengeratkan bukan hanya dalam lingkungan kampus. Setelah selesai pun masih ada hubungan batin ya, seperti chemistry antara kalian ini. Sehingga kalau ada job, ada apa, bergabung gitu ya. Dan mungkin lingkungan yang saling support itu tadi yang jarang sekali ada di luar ya. Mungkin memang kita harus menghadapi nanti itu yang namanya persaingan kompetisi di luar. Tetapi kita bisa kuat dengan komunitas yang kita punya saat ini ya. Nah, mulai menabung chemistry dengan sahabat nih, dengan komunitas ya di sisi IT. Oke, kalau Kak Gina dan Kak Adnan nih, siapa yang mau sharing duluan nih? Ada nggak sih kira-kira pengalaman di antara persahabatan kalian di sisi IT ini yang kira-kira ganjel atau mungkin kurang enak di kalian nih ya? Kalau tadi dari Kak Fauzan udah sharing positifnya, mungkin negatifnya ada nih dari kalian biar balance gitu. Silahkan, nggak apa-apa, buka-bukaan aja biar adik-adik semua tahu ya di dalam itu sisi IT komunitasnya seperti apa. Kalau dari aku sih, alhamdulillah sejauh ini nggak ada pengalaman buruk dalam pertemanan ya. Justru malah saling support. Jadi kalau ada tugas saling ingetin, udah belum? Kalau belum, ayo kerjain bareng kayak gitu. Wah, luar biasa ya, syukur banget. Kalau Kak Adnan gimana nih Kak Adnan? Iya, paling pengalaman aku sih mungkin ada beberapa pas ngerjain project sih Bu. Mungkin ada yang kurang aktif, ada yang mungkin kurang masih pasif gitu. Jadi mungkin kita ingetin lagi, kita ajak lagi, ayo yuk kerjain yuk, ini untuk kita juga kok gitu.
Terus di organisasinya juga wah erat banget sih, dari persahabatannya kayak gitu-gitu. Oke, berarti memang dalam belajar itu memang harus aktif dan Betul, di betul. dalam satu kelompok itu pasti ada yang Ada. males-malesan, ada Iya, yang betul, aktif betul. gitu dan saling mengingatkan yang penting itu Betul, ya. betul. Betul, seru banget nih. Sampai di sini mungkin ada adik-adik yang pengen nanya dengan kakak-kakak, silakan. Mau resen atau langsung di chat atau langsung dinyalain videonya, silakan. Ada hadiah dari saya nih untuk keberanian kalian. Mungkin ada salah satu adik-adik kelas dari Kak Fauzan, Kak Gina, atau Kak Adnan yang pengen menyapa, silakan juga. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan. Ini siapa nih ya? Perkenalkan Kalista. Iya, Kalista. Boleh Ini di on cam aja. Oh, iya. Boleh. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, Halo. Ya, Ya. halo. Perkenalkan, nama saya Kalista Natania. Saya bisa dibilang sebagai calon siswa CCIT di tahun ajaran 2022. Dan saya ingin bertanya kepada Kak Adnan, Kak Gina, dan juga Kak Fauzan, gimana sih pendapat kakak tentang kayak mungkin ada culture shock atau gimana? Karena kan setelah aku research juga tuh, banyak yang bilang kalau di CCIT tuh semuanya prakteknya tuh lebih banyak, bikin-bikin web, segala macem. Nah, itu tuh ada culture shock gak sih setelah lulus dari SMA yang semuanya pelajaran-pelajaran gitu, atau masih tergantung sama guru? Nah, kalau di CCIT itu, kita bisa langsung paham ke cara prakteknya gitu, atau gimana gitu, Kak, pengalamannya? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kalista. Tadi khusus buat siapa nih pertanyaannya? Bareng-bareng Mungkin ya. dari masing-masing kakaknya aja, Oke, pengalaman biar singkatnya gitu kali ya, Bu ya, biar saya juga tahu dari perspektif yang beda-beda gitu, biar supaya saya juga bisa lebih nggak kaget juga gitu setelah masuk di CCIT. betul, betul. Mungkin dari Kak Fauzan dulu nih, culture shock gitu ya. Takutnya nih yang biasanya di SMA, biasa textbook, ngelihat guru, baru nanti ngerjain. Tiba-tiba di CCIT harus 90% praktek. Gimana nih Kak Fauzan? Mungkin awalnya pas masuk ke CCIT lumayan nggak terlalu cultural shock karena dari awal kita belajar sih kayak hardware, software, laptop, nggak langsung coding Iya, gitu. dari dasar dulu ya, Kak. Dari dasar dulu kita belajar softwarenya, kita belajar hardwarenya, terus Microsoft dan Iya, lain-lain. betul, betul. Setelah itu baru pelan-pelan belajar coding, cuman itu belum yang terlalu berat sih, kayak dulu tuh flowchart dulu, pseudocode dulu, terus dikenalin sama bahasa pemrograman pelan-pelan, cuman nggak terlalu yang tingkatannya nggak terlalu yang loncat-loncat sih, karena kalau dilihat kalau misalnya searching di YouTube juga masih dapat, masih insight-nya masih dapat juga. Terus juga yang terpenting juga dosennya juga ngedukung banget, terus kayak kalau tanya responsif juga, dan pastinya dosennya karena berpengalaman di atas kita udah tahu coding, udah tahu programming dan lain-lain, misalnya web development, Android dan lain-lain. Jadi mereka ngejawabnya dengan bahasa yang levelnya paham gitu sama mahasiswa baru. Jadi nggak pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Wah, iya tuh paling penting tuh ya. Kalau dia udah ngomong bahasa susah, gimana kita memahaminya? Iya betul ya Kak Fauzan. Gimana kalau Kak Adnan nih? Karena awalnya dari desain mungkin udah otak-atik sebelum masuk sisi, jadi udah kenal sama yang namanya IT ya. Silakan Kak Adnan. Awalnya juga aku pengen, karena kan di semester 1 nih belum penjurusan nih ya kan, masih dasar-dasar dulu kok dari awal, masih ISAS, masih nanti proyeknya juga masih belum terlalu berat untuk coding gitu. Nanti lalu pas semester 2 itu baru nanti penjurusan. Nah, aku nanti penjurusannya itu tadi kemarin tuh ngambil IoT atau ISA karena emang passion aku di dulunya kan emang belum rezeki gitu di teknik elektro gitu. Alhamdulillah di sisi IT ada yang kurang lebih sama gitu. Jadi itu sih Bu, untuk di jurusan. Terus untuk awal-awal juga nggak terlalu ini kok, dari dosennya juga. Terus yang terpenting sih dari modulnya juga gitu. Karena pakai bahasa Inggris juga kita nggak belajar materi aja, jadi belajar bahasa Inggris juga untuk buat basic, nanti kita
mungkin kalau ada yang mau lanjut ke kuliah di luar negeri, jadi kita udah punya basicnya gitu. Ya. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, sekarang saya ke Kak Gina nih. Kak Gina nih sesama cewek nih dengan Kalista. Mungkin masih kalau sekelas kamu tuh ceweknya ada berapa sih? Kan biasanya dunia IT ini kebanyakan didominasi laki-laki ya. Tapi kamu termasuk unik gitu. Di kelas kamu itu kamu termasuk yang satu-satunya atau gimana ini? Dan ada culture shock nggak seperti yang tadi ditanyakan oleh Kalista? Kalau untuk di kelas, aku sekelas itu ada 28 anak dan ceweknya cuma 6. Kalau soal culture shock, di awalnya sebelum masuk CIT aku juga agak takut ya, agak ragu karena emang sama sekali nggak ada dasar di IT. Tapi setelah masuk ternyata nggak begitu kaget karena emang diajarin benar-benar dari awal sama dosennya. Terus dibantu juga sama teman-teman gitu. Oke, 6 orang dalam satu kelas ya. Kamu masih mending, Gina. Saya dulu 2 orang di satu kelas. Saya juga dulu, tapi bidangnya desain grafis ya. Oke, Kalista, sudah cukup mendapatkan pencerahan nih dari kakak-kakak? Atau masih ada yang mau ditanya, silakan. Mungkin terakhir kali ya, Bu. Ya, boleh. Kan seperti yang tadi Kak Gina bilang, mungkin Kak Gina dari awal tuh belum dapat kayak pemahaman tentang coding-coding atau IT segala macamnya, pembahasannya gitu. Berarti kalau misalkan aku pun juga belum ada kayak materi yang seputaran IT gitu di sekolah belum dipelajari, berarti tuh tetap bisa ngikutin pembelajarannya dengan mudah gitu ya, Kak? Bisa banget, soalnya aku sama sekali nggak ada dasar IT-nya, tapi ini benar-benar diajarin dari awal. Dari nyalain komputer pun diajarin ya. Iya, basic software. Betul ya. Betul Kalista. Jadi kamu jangan ragu kalau memang kamu udah passionnya di bidang IT, silakan kamu browsing dulu, silakan ke CCIT YouTube-nya. Di situ juga banyak sekali soft skill yang bisa kamu pelajari, seperti nanti caranya nge-apply CV yang baik itu seperti apa. Ada semua nanti di YouTube ya. Silakan. Jadi bukan hanya bidang IT yang kamu dapatkan di situ. Oke, Kalista, kamu dapat souvenir dari CCIT. Nanti kontak ke saya lewat grup boleh ya? Oke, baik Bu. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua, Kak Adnan, Kak Gina, dan Kak Fauzan atas pencerahannya bagi saya dan juga untuk kesempatannya buat Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Kalista. Sama-sama, Kalista. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Saya masih ada souvenirnya loh buat kalian. Oke, yang jelas di sini masih aktif di audionya ya, nggak apa-apa. Ada nanti yang nanya via chat, Bu. Oke, oh ya, saya ke skip. Kakak di semester 3 sudah dapat 2 tempat magang. Inikah? Oh bukan. Yang atasnya, Bu. Yang atas ya. Sebentar. Bentar. Oke. Gimana, boleh tolong dibacakan saja, Fauzan? Ini koneksi saya agak lelet. Dari Neva Denstia. Mohon izin bertanya, Kak, adakah perbedaan antara maba sisi IT dengan maba UI dalam sisi organisasi atau aktivitas di luar kuliah? Lalu apakah mahasiswa sisi IT akan mendapatkan fasilitas yang sama seperti mahasiswa UI program lainnya? Seperti contoh fasilitas klinik Makar dan asrama UI. Oke. Untuk pertanyaan ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh Kak Bayu ya, ada sesinya sendiri. Kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Jadi biar lebih fokus kita sama pertanyaan tadi. Oke, ini dari Hilman ya, Hilman Azkia Gibran. Kalau tidak salah, saya pernah dengar komunitas Android yang ada di CCIT FTUI. Apa itu benar adanya ya, Kak? Adakah yang ikut komunitas Android? Di antara Kak Fauzan, Kak Adnan, sama Kak Gina? Kita bertiga bertiganya, Bu. Semua. Oke, mau dijawab siapa dulu nih yang mau menjelaskan nih? Silakan. Iya, aku deh boleh. Boleh, jadi, silakan. Awalnya aku join komunitas Android, nanti ada
Sekitar 2 sampai 3 bulan setelah kamu masuk, nanti ada open recruitment gitu di komunitas Android. Nanti ada beberapa pilihan divisi juga kok, ada sekretaris, bendahara, kominfo, terus yang sebagainya. Nah, kalau aku joinnya tuh di divisi wirausaha gitu. Oke. Ya, sudah cukup terjawab oleh Kak Adnan ya. Jadi itu adalah komunitas yang cukup aktif di Betul. sisi IT ya. Selain itu Dan juga ada kelas komando juga, Bu. Komandro juga Iya, ada, ada dan kelas. kita juga punya pemenang ya waktu itu Mendix Hackathon ya, kakak tingkat kalian yang juara 3 se-Indonesia. Itu luar biasa, sampai masuk ke detik internet ya. Waktu itu dibahas dan di-up oleh detik internet ya. Oke, lanjut bertanya, CIT itu ada apa saja ya? Kita punya bisnis club, kita punya squad, kita punya komando. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kak Fauzan, Kak Gina? Iya, selain Nanti dari ke depannya ada sisi IT Sport. oke. Oh, sisi IT sport ya. E-sport atau sport? Sport lagi di ini juga sih, dibangun dari awal lagi di tahun ini. Oke, luar biasa. Saya juga baru tahu itu. Ternyata di sisi IT ini organisasinya memang cukup aktif ya, dan anak-anaknya ini memang antusias ya untuk mengikuti semua kegiatan di sisi IT. Wah, banyak sekali pertanyaan ini. Oke, Siti Husnul M. Jadi tadi yang dapat souvenir saya beri 3. Yang pertama tadi sudah ada Kalista, kemudian nanti 2 lagi saya akan membagikan di sesi terakhir ya. Mohon maaf, izin bertanya, untuk komunitasnya sendiri apakah harus disesuaikan dengan jurusan yang diambil atau jurusan selain IT yang bisa masuk komunitas yang berhubungan dengan IT? Kalian bisa menjawab atau saya tunggu Kak Bayu untuk menjelaskan. Silakan. Maksudnya komunitas UKM atau gimana? Silakan Siti Husnul diperjelas lagi. Boleh on mic aja kalau bisa. On mic silakan. Kalau berhalangan on cam, tapi lebih bagus lagi kalau bisa on cam. Kalau on cam saya kasih deh souvenirnya. Ya, silakan Siti Husnul. Jadi itu on cam deh saya. Oke. Jadi maksud itu kan tadi kan ada kayak komunitas bisnis dan lain-lain yang tadi sebelumnya itu. Nah itu misalkan saya kan ambilnya yang desain. Itu bisa nggak kalau misalnya gabung juga gitu sama yang komunitas IT atau apapun itu? Oke, mungkin maksudnya seperti komando kan itu apa namanya, atau yang IT tadi komunitas Android tapi ternyata dia jurusannya desain gitu. Gimana nih Kak Fauzan? Pastinya kalau untuk kayak organisasi tersebut bisa semua sih, setahu aku, karena kita juga mahasiswa juga butuh tempat untuk berkembang, maksudnya tempat untuk pengembangan diri, biar kedepannya nggak kuliah doang. Kayak misalnya kalian mau join sisi IT Business Club atau komando, atau nanti mungkin yang ada UKM di luar sisi IT, kayak misalnya UKM dari UI, kalian bisa banget sih. Jadi nggak sesuai passion atau sesuai jurusan doang. Jadi misalnya anak TI mau join Business Club bisa, anak DCM mau join Android bisa. Yang penting kuliahnya nggak terbelakang gitu, tetap diprioritasin. Oke, yang penting kuliahnya nggak ketinggalan ya Kak ya, karena organisasi ini sifatnya dia ini adalah komunitas yang menaungi student-student yang ingin mengembangkan diri di dalamnya ya. Jadi akan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mungkin justru ada di luar studinya yang saat ini dijalani, gitu ya, kira-kira ya. Oke, Siti Husnul, karena kamu sama-sama, karena kamu sudah berani on cam, kakak kasih nih souvenirnya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya ke sesi interview bersama Kak Fauzan, Kak Gina, dan Kak Adnan. Nah, saya pengen ke Kak Gina nih.
Setahu saya, kamu aktif sekali, Gina, di bisnis club ya. Oke, kamu bisa cerita sedikit nggak tentang bisnis yang sedang kamu jalani dan berusaha kamu kembangkan melalui jalur bisnis club CCIT? Dapat apa aja kamu di bisnis club itu? Silakan Kak Gina. Ya, jadi sebenarnya sebelum masuk kuliah, aku udah mencoba buat jalan bisnis di kelas 11 ya, karena kan itu awal-awal pandemi, gabut kan di rumah mau ngapain. Terus pas itu lagi hype banget nih jualan kaos tie-dye. Nah, jadi aku berusaha buat ngambil peluang di situ. Jadi aku sama partner aku ada partner bisnis. Kita mencoba buat bikin bisnis tie-dye. Selain itu, kita juga ada bisnis thrift sweatshirt gitu. Nah, ternyata pas di pertengahan kelas 12 itu lagi sibuk banget buat belajar UTBK kan ya, jadi sempat vakum. Dan sampai sekarang belum lanjutin. Kebetulan di CCIT ini ada yang namanya Business Club. Nah, di Business Club ini tuh kita belajar gimana caranya bangun bisnis dari awal, gimana caranya bikin bisnis plan, terus kita juga banyak webinar-webinar yang bakal nambah ilmu di perbisnisan gitu. Jadi aku mencoba buat jalanin bisnis yang sempat vakum lewat bisnis club ini. Dan nanti juga kita bakal ada pameran di suatu mall ya Bu. Nah, boleh juga tuh, boleh banget buat datang. Maaf Bu, masih di mute. Sorry. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita di Business Club ini kita akan ada pameran ya, dan kalian boleh bawa produk kalian masing-masing. Seru banget ya pokoknya. Oke, karena waktu kita terbatas, kita langsung saja nih ke intinya. Kalian itu dari kakak-kakak yang luar biasa hari ini, kalian itu punya rencana setelah 5 tahun lagi mau jadi apa sih gitu? Ada nggak obsesi yang kira-kira pengen kalian capai melalui jalur studi di CCIT? Mulai dari Kak Fauzan, silakan. Kalau kalian punya role model juga, silakan diceritakan. Kalau ke depannya sih mungkin ada bayangan karena aku CCIT AEU mungkin mau lanjut S2-nya di luar sih, kayak mungkin mau lanjut keluar kalau misalnya dapat, amin. Terus juga kalau bisa berkarir di luar juga mau di luar aja, cuman belum tahu juga ke depannya mau tetap di dunia IT atau enggak. Maksudnya tetap di IT, cuman di bagian mana, di sektor mana belum tahu karena masih bingung sampai sekarang. Makanya awal di luar kuliah kayak sempet sengaja gitu nyari kesibukan kayak ikut organisasi yang ada di luar kampus atau enggak di dalam UI-nya, atau enggak tetap kayak misalnya join UKM olahraga yang ada di lingkungan teknik atau join UKM lain. Jadi pilihannya untuk karir kedepannya lumayan banyak, sama sekalian menuhin CV atau portofolio sendiri sih. Mungkin untuk 5 tahun ke depan kalau diizinin dan emang takdirnya kuliah di luar, mau ngelanjutin S2 di luar sih. Karena sayang banget kalau kalian misalnya udah join CCIT AEU tapi AEU-nya disia-siakan, apalagi dapat gelarnya yang HONS, yang siap kerja, BICT atau bisa disebut Bachelor of Information Communication and Technology. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 5 tahun ke depan. Oke, sambil mencari-cari sepanjang perjalanan kalian kuliah ini, mungkin ada passion yang lebih, ketertarikan kalian itu lebih ke situ ya. Kak Fauzan masih mencari jati dirinya, tetapi at least dia 5 tahun lagi sudah tahu dia harus ke bidang apa, yaitu bidang IT. Betul begitu ya Kak Fauzan? Gimana dengan Kak Gina nih? Kalau aku untuk 5 tahun ke depan, aku sekarang tuh lagi tertarik sama data analis. Nah, apalagi dari IT kan ya, data analis pasti dibutuhin banget sama perusahaan-perusahaan. Kalau untuk sekarang nih, aku pengen
ngejalanin lagi bisnis sambil kuliah. Nanti setelah lulus CCIT 2 tahun, aku mau coba cari magang sambil kuliah online yang EIU-nya. Terus abis lulus S1, aku mau kerja sambil S2. Wah, luar biasa. Sudah punya perencanaan yang betul-betul IT banget gitu loh di kakak-kakak kelas kita ini ya. Kak Adnan, kalau Kak Adnan bagaimana dengan rencana 5 tahun mendatang? Ya, untuk 5 tahun mendatang, karena aku yang reguler ya, jadi aku lanjut studi S1. Terus sebelum lulus ingin mencari beberapa magang gitu sih Bu, untuk sebelum kerja, jadi untuk nambah pengalaman. Nah, terus setelah lulus ingin cari pekerjaan di dunia perusahaan teknologi, atau pengennya sih jadi entrepreneur sih Bu sebenarnya. Karena dari role modelnya aku tuh dari Bapak Menteri kita Kemendikbudristek, Bapak Nadiem Makarim, itu role model aku sih sebenarnya. Jadi dia mendirikan sebuah Gojek dari ngobrol gitu sama tukang ojek pangkalan gitu. Jadi kenapa nih Pak kok sepi? Nah terus Bapak Nadiem juga kepikiran gitu, kenapa kita nggak buat aplikasi. Nah tapi awalnya dulu tahun 2011 itu kan belum ada internet seperti sekarang ya, jadi masih dari SMS gitu, nanti datang gitu. Nah se, se, se- apa sekali berkembang tuh jadi langsung seiringnya berkembang jadi banyak banget inovasi. Nah tetapi saat inovasi itu datang gitu, banyak halangan kayak menolak ojek online gitu, taksi pada demo gitu. Nah, saat itu juga Bluebird kan jadi demo gitu. Nah tapi sekarang Bluebird jadi kerjasama gitu sama Gojek. Nah, menurut aku inovasi itu kita sebagai entrepreneur juga harus membuat inovasi gitu. Kalau aku sih role modelnya gitu. Nah, Oke. tetapi karena Bluebird itu gagal kan gitu, jadi dia bergabung gitu. Terus aku ingat satu buah quotes gitu sih, kalau kamu tidak bisa mengalahkan musuhmu, jadilah sekutunya gitu. Jadi mungkin aku 5 tahun mendatang ingin menjadi technopreneur gitu, seperti role model aku, Bapak Nadiem Makarim, yang membuat inovasi tidak hanya buat keuntungan aja gitu, tapi untuk lingkungan sekitarnya gitu. Wah, luar Kurang lebih biasa. seperti itu sih, Bu. Luar biasa banget. Dari segi role model pun Kak Adnan sudah punya sejak saat ini ya. Dan memang betul, dari kita tidak bisa menyepelekan yang namanya ngobrol-ngobrol santai itu ternyata juga bisa menjadi satu inovasi ya. Tetapi kalau kita tidak tahu cara mewujudkannya itu dari mana dan lewat apa, itu sama saja seperti omong kosong ya. Nah, makanya itu dari sekarang kalian juga harus menentukan jalan menuju kesuksesan kalian 5 tahun mendatang ya. Setuju semua? Oke, waktunya sudah terbatas hari ini. Saya kepengen masih ada souvenir lagi nih buat teman-teman. Saya kepengen ada 2 deh dari teman-teman yang mungkin mau sharing ke kita, ke kakak-kakak juga, apa sih impian kalian 5 tahun lagi? Tapi sebelum kalian sharing nih, silahkan kalian pikir-pikir dulu mau sharing apa. Saya pengen ke Kak Bayu nih. Untuk terakhir saya ingin mengingatkan tentang studi apa sih di sisi IT itu sebenarnya, apa yang bisa kita dapatkan juga kemudahan-kemudahan untuk join di sisi IT. Halo Kak Bayu, silakan sharing kepada adik-adik kita hari ini. Oke, terima kasih Bu Nurul ya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Mudah-mudahan masih bersemangat ya. Kalau tadi saya menyimak dari awal, otomatis saya harus merangkum nih, ada beberapa pertanyaan juga yang tadi mungkin sudah terjawab sama, saya bisa bilang cutting lah ya, teman-teman dari student aktif menyempurnakan aja yang menyempurnakan jawaban. Tapi sebelum saya nanti bantu menjawab juga tadi ada yang belum kejawab, mungkin sekilas saya menginformasikan CCIT itu program yang seperti apa, supaya nantinya teman-teman semua, mau itu teman-teman dari student aktif atau di sini juga kalau nggak salah ada perwakilan guru juga, ada calon student juga ya,
Jadi kalau ditanya CCIT itu apa, ini adalah unit pendidikan resmi, ya. Unit pendidikan resmi yang didirikan di tahun 2002 oleh Fakultas Teknik UI sebagai unit profesional, sebagai unit siap kerja berkelas internasional, ya. Jadi ini resmi banget punya Universitas Indonesia bertempat di Fakultas Teknik. Nah, kebetulan kita dibentuknya memang sebagai program atau unit pendidikan profesional. Di mana unit pendidikan profesional ini berarti akan berfokus ke pembentukan karakter kerja. Ya, tadi juga udah sempat beberapa sharing saya dengar, project ISAS dan lain-lain, nanti mungkin bisa saya tambahkan sebagai sebuah jawaban juga ya. Unit pendidikan resmi dan dibuat berbeda. Nah, ini yang mungkin juga tadi muncul pertanyaan, apa bedanya sama Fasilkom, teknik komputer yang ada di teknik elektro UI, kayak gitu ya. Menjadi sebuah perbedaan. Jadi unit ini dibuat berbeda dengan unit yang umumnya kalian kenal yang ada di Indonesia. Perbedaannya itu pertama, yang paling pasti kurikulum. Kurikulum yang ada di Fasilkom ataupun di teknik komputer UI itu adalah kurikulum lokal atau kurikulum yang dibawahi oleh Kemendestek di Indonesia. Sedangkan kita di sini, khususnya di CCIT FTUI ini kita nggak pakai lagi kurikulum tersebut karena kita berfokus kepada pembentukan karakter kerja, sehingga kurikulum yang kita gunakan di sini kurikulum internasional. Kayak gitu. Kenapa? Kenapa emang ada apa dengan kurikulum lokal? Ya mungkin kita sama-sama sadari betul bahwa kurikulum lokal itu masih ya sampai hari ini masih didominasi oleh teori pembelajarannya ya. Makanya itu yang menjadi sebuah perbedaan. Terus belajarnya juga full, prakteknya 90% praktek, berfokus ke 100% ilmu IT atau teknologi, tidak mempelajari mata kuliah dasar umum wajib Indonesia. Seperti yang tadi juga disebutkan, ada contohnya matematika, pendidikan agama, kewarganegaraan, fisika dasar, dan lain-lain, itu semua tidak kita pelajari ya. Terus yang menjadi keuntungannya lagi, yang bisa menjadi tambahan spirit, semangat kalian nanti untuk yang bergabung, yang pasti belajar itu dari dasar, kurikulumnya dari nol. Kalian punya basic IPA atau IPS, atau dalam hal ini kalian nggak punya basic di bidang IT, itu pasti bisa gabung sama kita ya, karena kita belajar itu dari introduction atau pengenalan fundamental ya. Jadi ada Microsoft Office dan lain-lain, nanti akan mengikuti step kurikulum yang sudah kita sediakan kayak gitu ya. Terus yang spesial lagi juga, kita kurikulum itu sinergi dengan kebutuhan industri. Nah, ini penting banget karena apa? Karena biasanya kurikulum yang di Indonesia itu memang dirancang itu berbeda dengan kita. Kita lebih apa yang dibutuhkan di dunia kerja, yaitu yang dipelajari di CCIT FTUI. Jadi mengikuti tren gitu, dan akan selalu diperbaharui per 2 atau 3 tahun sekali. Jadi apa yang dibutuhkan di dunia kerja atau dunia industri, yaitu yang dipelajari di CCIT FTUI. Makanya tidak akan melebar, dan pendidikan sampai dengan output lulusannya ini menjadi siap kerja semua kayak gitu ya. Terus kita punya program kalau di sini yang saya tadi ada dari yang program 2 tahun sampai 4 tahun kesarjanaan. Intinya sih kalau saya bisa bilang tergantung mindset kalian, seperti apa kalian mau belajar atau seperti apa kalian mau backup masa depan kalian ya. Karena unit utama di CCIT FTUI ini justru ada di unit pendidikan profesional 2 tahun. Nah, walaupun 2 tahun ini banyak banget keuntungan atau keunggulannya ya, walaupun singkat ya, ini banyak keuntungan atau keunggulannya karena ini yang menjadi unit utama atau konsep utama dari pendidikan CCIT FTUI ya. Selain programnya singkat, siap kerja, internasional, full praktek, 2 tahun ini nanti kalian akan dapat bekal banyak di semester 3 mau 4, nanti kalian didaftarkan menjadi member di CDC ya, Career Development Center. Nanti ini adalah sebuah unit yang ada di UI yang mengurusi prospek karir kalian. Jadi kalau kalian udah jadi member nantinya, segala sesuatu yang ada hubungannya sama dunia kerja di luar sana, itu langsung link sama kalian. Semester 3. Semester 4 nanti akan kita siapkan program magang kerja. Oke, lulus 2 tahun akan ada graduation, di mana kalian akan dibekali dengan title International IT. Title 2 tahunnya itu adalah DNA IT. Ini adalah title baku dari International IT untuk sebutan seorang professional IT. Jadi kalau tadi juga sempat saya dengar mau jadi profesional ya, profesional di Indonesia itu dikenal saat ini sebagai seorang ahli atau pakar ya. Jadi profesional itu sebutan seorang ahli atau pakar. Jadi kalian yang nanti udah dapat DNA IT itu sudah diuji di Indonesia. Jadi suka ditanya nih, terus setaranya sama apa DNA IT ya? Sudah diuji oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi Indonesia. Jadi udah resmi banget nih yang uji ya. Itu sudah setara dengan KKNI level 5. Jadi kalian yang udah punya DNA IT itu sudah setara dengan KKNI level 5, yang berarti kemampuan kalian itu udah di atas D3, di bawah S1 ya. KKNI level 5 itu ada di atas D3. Jadi walaupun lulusan 2 tahun kalian udah punya outputnya yang udah di atas D3. Makanya pilihannya setelah kalian lulus 2 tahun itu bisa bekerja
atau lanjut untuk ambil sarjana atau bekerja sambil melanjutkan. Karena kalau tadi saya dengar dari siapa ya, Kak Adnan itu dia pengen kerja awalnya gitu ya. Jadi passionnya IT segala macamnya. Ini cocok banget nih sebenarnya ya. Sebenarnya kalau tadi saya sempat dengar juga milenial akhir, mungkin lebih tepatnya Gen Z ya. Sekarang tuh anak-anaknya Gen Z ya, lahiran Gen Z, generasi Z. Di mana memang lahir di era teknologi. Jadi bidang yang menurut kita paling aman untuk bisa dipilih untuk masa depan ya bidang teknologi, karena tidak ada pekerjaan yang tidak menggunakan teknologi untuk saat ini dan waktu yang akan datang. Kayak gitu ya. Ini jadi menjadi perbedaannya di sana. Terus kalau yang mau lanjutin tadi juga ya berarti nanti lepas 2 tahun dia tidak punya pilihan yang dominan untuk bekerja, tapi masih ada kewajiban untuk menyelesaikan dulu studi sampai ke sarjananya. Jadi pilihan mau program 2 tahun atau 4 tahun sarjana ada sama kalian. Intinya semua dikembalikan ke kalian. Kalian melihat pendidikan itu akan seperti apa di kalian ya. Kayak gitu ya. Jadi kalian yang menjalani. Kalau kalian butuh program yang singkat, siap kerja ya. Kan anak Gen Z itu malas belajar lama-lama, terus sukanya praktek ya, itu terbukti banget. Ya itu cukup di program profesional 2 tahun. Setelah itu pilihan lanjut atau tidak ada sama kalian. Ya itu jadi yang menjadi perbedaannya. Terus sekedar apa ya, reminder, pengingat, siapa tahu ini bisa dibawa buat teman-teman semua yang ada di sini. Ada saudaranya yang mungkin nanti mau ditawarkan ya. Saat ini kita udah masuk di gelombang keempat nih. Kita mau masuk di gelombang keempat. Pelaksanaan tesnya kita mandiri. Jadi kenapa tesnya tidak dibarengi sama SNM dan lain-lain ya? Karena untuk sisi ITF ini kuotanya kan 300 orang, yang tidak banyak sekolah di Indonesia yang akan dapat informasi terkait program CCITF ini karena keterbatasan kuota, sehingga tesnya juga dibuat mandiri per gelombang. Karena tiap kali gelombang tes itu kita batasi lagi. Informasinya cuma akan diberikan kepada kurang lebih 15 sampai 20 sekolahnya. Kayak gitu ya. Jadi ini yang menjadi perbedaan. Nah, tesnya yang paling dekat dari hari ini gelombang keempat, ada 2 jalur tes dan juga jalur non tes. Nanti mungkin ini bisa dicermati dulu. Nanti silahkan tanyakan atau bisa searching langsung. Kalau mau kontak person nanti juga ada di RPPT ini. Intinya ada 2 jalur kalau kalian mau masuk ke CCITF kayak gitu. Terus ini kontak personnya ya, yang bisa saya tinggalkan hari ini mungkin silakan di screenshot teman-teman. Ya nanti saya tuliskan juga di kolom chatnya. Terus tadi Adnan ya tadi bilang jatuh cinta kali ya sama yang namanya Mas Nadim. Sama, kok kita bisa sama ya? Karena kenapa? Mungkin kamu pernah dengar ya. Saya kalau kemana-mana selalu ajak beliau. Ini juga saya ajak. Saya pasti ajak beliau. Karena beliau merupakan salah satu menteri yang menurut saya satu-satunya sampai saat ini. Satu-satunya yang milenial banget. Yang pikirannya itu open-minded banget. Karena dia sadar bahwa memang ada yang kurang tepat dari sektor pendidikan dan lain-lain. Sehingga pengangguran tuh kayak bertambah terus gitu ya. Ini yang mau dirubah sama beliau ya. Jadi betul banget Mas Nadim itu punya modelnya yang luar biasa bagus segala macamnya. Dia juga selalu saya bawa nih ya, intinya zaman kalian udah berubah nih, udah beda jika dibandingkan dengan zaman orang tua kalian. Untuk saat ini dan waktu yang akan datang yang dibutuhkan bukan lagi background pendidikan, ingat ya, bukan background pendidikan, melainkan skill, kompetensi dan keahlian secara individu. Kayak gitu ya. Mungkin itu sekilas tentang CCITF. Kalau saya sekalian menjawab tadi pertanyaan apa ya yang tadi belum terjawab sebentar. Oh, perbedaan CCIT kalau sisi organisasi. Nah ini menarik nih karena ini banyak banget yang juga nanya ke saya gini. Tidak pernah ada batasan kalau kalian mau ikut organisasi apapun di lingkup Universitas Indonesia. Ya, tidak pernah ada batasan. Kalau di pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Oke, jawabannya boleh. Tapi kita tidak sarankan. Kenapa? Ini ada hubungannya sama proses pembelajaran. Tadi juga udah sempat sedikit dipaparkan ya. Ada ISAS, ada project dan lain-lain. Nah, ini saya cerita nih. Kenapa banyak anak CCIT yang nggak bisa ikut ya? Sebetulnya bukan nggak bisa ikut ya. Sebenarnya bukan tidak diperbolehkan ikut, tapi memang waktunya terbatas. Untuk kalian bisa ikut organisasi ya, itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Waktu santainya cukup banyak. Sedangkan di CCIT kalian belajarnya aja udah full praktek. Ditambah 1 quarter. Ya, 1 kuartal itu akan ada 1 ISAS 2 project. Ya, mudah-mudahan saya nggak salah karena saya juga pernah mengenyam pendidikan di CCIT ya, 1 ISAS 2 project. ISAS ini Information Search Analysis Skills. Ini bisa saya bilang mini skripsi. Jadi kalau orang-orang skripsi itu 1 kali ya, kita per quarter di sini. Jadi kalian nantinya
dua project ini dan satu ISAS bisa menjadi portfolio pada saat kalian udah selesai di sisi IT FTI-nya. Kayak gitu ya, jadi boleh atau tidak, fasilitasnya sama atau enggak, boleh, dan fasilitasnya sama. Nah, kecuali kayak klinik Makara dan Asrama nih, ini ada pengecualian. Kenapa? Karena klinik Makara itu kan akan ada biaya tambahan di biaya BOP mahasiswa, itu nanti akan ada biaya tambahan untuk kesehatan. Kayak gitu. Nah, kita nggak ambil lagi kalian biaya tambahan. BOP CCIT ya udah pure BOP aja untuk pendidikan. Tidak ada biaya kesehatan di dalamnya, makanya tidak bisa secara langsung terkoneksi dengan misalkan klinik Makara kayak gitu ya. Ini jawabannya. Tapi kalau kalian butuh nantinya lagi butuh antrian ke klinik Makara, itu nanti akan sangat bisa sekali kita bantu buatkan surat pengantar dari sekretariat CCIT FTUI-nya. Jadi tetap bisa, tapi memang tidak secara langsung. Terus kalau asrama, ini biasanya memang diperuntukkan buat teman-teman dari daerah ya, dari daerah-daerah. Terus ini juga kan terbatas, dan biasanya anak-anak tuh lebih suka kosan karena lebih bebas dari waktu sama ruang, kayak gitu ya. Kalau di Makarawi itu, di Asramawi itu memang terbatas sekali, cuma segitu aja. Kalian mau kemana-mana tuh jauh, ya, karena ada juga di belakang, kayak gitu ya. Sebetulnya pada dasarnya semua hal yang menjadi pertanyaan ini, kalau ditanya bisa atau tidak, bisa. Nantinya silahkan dikondisikan. Kalau kalian waktunya sudah cukup untuk refreshing, ya, saya bisa bilang itu sebagai sebuah refreshing, karena fokus kalian kan tetap belajar di sini. Kalau kalian masih punya waktu untuk kalian melakukan kegiatan lain di luar pembelajaran, silahkan diikuti. Kalau ada kesulitan, nanti sampaikan ke kita, biar nanti kita yang bantu kalian untuk sampaikan ke, misalkan mau ke UKM apa ya. Buktinya banyak kok, dan bahkan ada yang jadi pelatih juga dari CCIT menjadi pelatih UKM di UI. Kayak gitu ya. Jadi kalau pertanyaan bisa atau tidak, jawabannya bisa. Kayak gitu ya. Paling waktunya aja yang agak sulit untuk ikut di organisasi. Kayak gitu ya. Mungkin itu kali ya Bu ya. Ada lagi nggak sih yang belum dijawab? Baik, kalau dari saya sih ingin mengingatkan juga kita punya jalur untuk karir di Jepang ya. Benar gitu Pak Kabayu ya? Ya betul sekali. Jadi sebetulnya saya tambahkan gini kali Bu ya. Kenapa ada organisasi di CCIT? Ini sebetulnya untuk wadah aja ya. Wadah pengganti kalian supaya nggak usah jauh-jauh ikut misalkan UKM sepak bola di UI misalkan kayak gitu ya. UKM sepak bola kita juga daripada nanti kalian udah ikut tapi nggak bisa ikut kegiatan karena waktunya terbatas. Nanti kan akan pasti ada ini gimana yang dari CCIT, kan pasti ada pertanyaan seperti itu juga ya. Makanya baik. 2 tahun pun singkat ya Kak Bayu. 2 tahun betul. Untuk sekolah itu singkat. Jadi betul. Untuk organisasi itu prioritas utama tetap belajar. Betul. Yang kedua baru organisasi. Betul ya Kak Bayu ya? Betul sekali. Oke. Ada lagi Kak Bayu yang ingin disampaikan? Kalau saya sih nggak ada ya. Yang penting teman-teman yang ada di sini kalau buat teman-teman student aktifnya, nanti kalau ada pertanyaan yang kira-kira sulit untuk dijawab, bisa langsung disampaikan ke nomor tadi kita ya. Baik. Divisi pemasarannya, jadi supaya tidak ada simpang siur informasi ya. Jadi kan lebih enak langsung ke kita. Terus kalau buat teman-teman yang calon mabanya ya di sini, mungkin semangat kali ya ikutin informasi juga di IG officialnya CCIT. Terus ada kontak saya Bu Fikri sama Kak Azrin yang bisa membantu kalian dari informasi. Silahkan nanti sharing sama kita setelah lepas acara-acara yang seperti ini, kayak gitu ya. Ini itu aja kali ya Bu Nurul ya. Terima kasih banyak ya teman-teman semua yang sudah join pada hari ini. Iya. Terima kasih sekali sharingnya Kak Bayu. Terima kasih juga sudah mau open terhadap calon-calon student CCIT yang mau berkomunikasi langsung dengan Kak Bayu nantinya ya. Baik, kita sekarang masuk ke sesi terakhir sebelum saya closing. Mungkin ada dari teman-teman yang pengen sharing ke kita tentang impiannya 5 tahun lagi. Silakan. Atau yang ada yang ingin menyampaikan pertanyaan juga boleh. Saya masih ada 2 souvenir lagi nih buat yang on cam dan on audio saat ini. Silakan. Ya, Ibu Suhartini mungkin ya. Halo, Ibu. Ibu Suhartini. Koneksinya mungkin ya kurang bagus ya. Halo, Ibu.
Ya, mungkin ada yang ingin mendahului dulu sebelum Ibu Suwartini bisa on cam. Halo Ibu. Atau mungkin boleh lewat chat kalau koneksinya memang ada gangguan. Ya, teman-teman lain ada yang ingin sharing dulu nih? Silakan. Masih saya tunggu. Sayang nih souvenirnya. Oke. Kalau belum ada atau mau di-share nanti di grup, kita masih open dan silakan kalian stay aja di grup nggak apa-apa karena nanti webinar-webinar menarik lainnya, baik dari yang seri populer maupun webinar akademik, bisa kalian ikuti juga ya. Infonya nanti tetap ada di dalam grup ya, teman-teman. Jadi kita sudah terkait dengan batas waktu dan harus berakhir dengan obrolan seru kita hari ini. Ya sayang ya, tapi jangan takut, kita akan adakan lagi podcast virtual sejenis dari teman-teman lainnya nih ya. Terima kasih banget buat Kak Fauzan, Kak Gina, Kak Adnan. Atau mungkin kalian mau menyampaikan satu closing statement buat adik-adik kita hari ini, silakan. Ada Kak Fauzan dari Kak Gina atau Kak Adnan sebelum saya closing? Dari Adnan mungkin. Silakan Kak Adnan, mewakili Kak Gina dan Kak Fauzan. Ya, untuk teman-teman semua adik-adik yang kelas 12 yang mau lanjut kuliah, semangat terus belajarnya, jangan putus asa. Ya, itu aja sih Bu. Baik, nggak apa-apa nanti Kak Adnan kalau ada yang tanya-tanya tentang kontak Kak Adnan ke saya atau ke grup, saya kasih nggak apa-apa ya, biar mereka bisa kenal lebih lanjut dengan Kak Adnan, Kak Fauzan, dan Kak Gina. Oke, berakhir sudah obrolan seru kita hari ini. Alhamdulillah kakak-kakak sudah berbagi insight menarik tentang bagaimana sih studi di CCIT. Terima kasih ya sharingnya sekali lagi buat Kak Fauzan, Kak Gina, dan Kak Adnan. Saya pun ingin mengingatkan kembali bahwa target lulusan CCIT adalah menghasilkan lulusan berstandar internasional sesuai dengan kebutuhan industri di era 4.0, dan apa yang sudah CCIT siapkan bagi student adalah bekal untuk go internasional. Jadi mari kita aminkan impian Kak Fauzan, Kak Gina, dan Kak Adnan serta seluruh student CCIT agar tercapai impian mereka dengan sempurna dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada sahabat CCIT yang sudah hadir hari ini, bukan hanya calon student, namun saya yakin juga ada dari antara orang tua dan guru yang ingin mengetahui lebih lanjut all about CCIT sebelum mempercayakan putra-putri mereka untuk studi di sini. Bagi sahabat yang menyaksikan dan belum subscribe channel CCIT, kami tunggu supportnya. Follow juga Instagram @CCIT_FTUI dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Bermimpilah setinggi mungkin karena the sky is the limit. Jaga semangat dan impian kalian dan mari bergabung dengan CCIT FTUI agar 2 tahun lagi kalian sudah menjadi sosok profesional muda CCIT dan 5 tahun lagi kalian sudah mencapai impian kalian. Sampai jumpa lagi dalam webinar seri populer dan podcast virtual CCIT hanya di channel CCIT FTUI. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat main catur, langkah kita menentukan. Jangan sampai salah milih sekolah. Untung gue pilih CCIT. Hanya butuh 2 tahun untuk dapat professional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepat kerja. Sistem belajarnya anti boring, dibimbing oleh pengajar-pengajar muda super cool, dan lokasi studinya berada di lingkungan kampus Fakultas Teknik UI. Wow, mood booster banget kan? Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di CCIT. Teknologi Informasi, Digital Kreatif Media, dan Teknologi Informasi untuk Ekonomi Syariah. Tadi di CCIT bakalan makin hits dan bisa bikin kayak gue gini. Oke, turn off the lamp. CCIT, Programming Future.